Libra. Saat ini, alam semesta mengirimkan pesan-pesan kuat untukmu, dan minggu ini bisa mengubah segalanya untukmu. Jika kamu ingin tahu apa yang akan datang, apa yang harus dihindari, dan di mana peluang terbesarmu berada, tetaplah di sini, karena melewatkan ini bisa berarti melewatkan langkah-langkah terpentingmu minggu ini. Hai, Libra. Bagaimana perasaanmu hari ini? Aku sangat senang kamu ada di sini. Sungguh. Mari kita luangkan waktu sejenak sebelum kita melanjutkan. Berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam, sungguh-sungguh, bukan napas pendek dan dangkal yang selama ini kamu lakukan, tetapi napas yang mengisi paru-parumu sepenuhnya. Napas yang perlahan menurunkan bahumu, melembutkan rahangmu, dan memungkinkan seluruh tubuhmu untuk tenang. Karena apa yang akan kubagikan kepadamu bukanlah sesuatu yang biasa saja, dan bukan sesuatu yang kurencanakan sebelumnya. Saat aku duduk, pesan ini mulai datang, dan datang dengan cepat. Pesan itu membawa kehangatan yang begitu kuat sehingga aku harus berhenti sejenak dan menenangkan diri sebelum berbicara. Ada sesuatu yang sedang terjadi di dunia keuangan Anda yang belum sepenuhnya Anda sadari. Bukan karena hal itu disembunyikan dari Anda, tetapi karena Anda belum memiliki ruang atau ketenangan untuk menyadari betapa banyak hal yang sudah berubah di bawah kaki Anda. Jadi, mari kita perlambat ini bersama-sama. Mari kita lalui langkah demi langkah. Pada saat kita mencapai akhir pesan ini, saya yakin Anda akan memahami dengan jelas mengapa Anda merasa tertarik untuk mendengarkan ini sekarang. Ada 3 aliran energi yang berbeda yang bergerak melalui hidup Anda saat ini. 3 arus terpisah yang telah aktif selama beberapa waktu, beberapa selama beberapa minggu, yang lain jauh lebih lama. Dan yang menarik, tidak satu pun dari mereka tampaknya terhubung dengan uang sama sekali. Disitulah kejutan dimulai. Karena kelimpahan tidak selalu datang dengan cara yang jelas. Kelimpahan tidak selalu muncul dengan label keuntungan atau peluang finansial. Terkadang kelimpahan datang melalui percakapan yang hampir tidak Anda lakukan. Terkadang kelimpahan muncul sebagai pintu yang Anda anggap tidak mengarah kemanapun. Dan terkadang kelimpahan muncul melalui kelelahan, perasaan yang membuat Anda mempertanyakan apakah ada sesuatu yang berhasil sejak awal. Mari kita perhatikan ketiga benang merah ini dengan saksama, satu persatu. Kemudian saya akan menunjukkan bagaimana ketiganya sebenarnya bertemu saat ini dalam hidup Anda, baik Anda menyadarinya atau tidak. Benang merah pertama bersifat internal. Ini adalah sesuatu yang berubah dalam diri Anda, khususnya dalam cara Anda berbicara kepada diri sendiri tentang apa yang pantas Anda dapatkan. Ini bukan tentang dorongan sementara dari kutipan motivasi atau momen kepercayaan diri yang singkat. Ini adalah sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang struktural. Di suatu titik dalam perjalanan Anda baru-baru ini, Anda berhenti meminta maaf karena menginginkan lebih. Mungkin itu terjadi secara halus, sangat halus sehingga Anda hampir tidak menyadarinya. Itu tidak disertai tepuk tangan atau kesadaran besar. Itu terjadi dengan tenang. Mungkin itu adalah saat Anda melihat sesuatu yang Anda inginkan, melihat harganya, dan alih-alih menyusut atau ragu-ragu, Anda hanya berpikir, saya menginginkan ini, dan saya tidak perlu membenarkannya. Mungkin itu adalah saat seseorang menawarkan Anda kurang dari apa yang Anda tahu pantas Anda dapatkan, dan alih-alih menawar harga lebih rendah, Anda dengan tenang mengatakan tidak. Tidak dengan marah. Tidak dengan defensif. Jelas sekali. Kata
tidak, yang tenang dan mantap itu adalah salah satu perubahan paling ampuh yang dapat dilakukan seseorang dalam hal keuangan. Kebanyakan orang tidak pernah mencapai titik itu karena mereka mengacaukan harga diri dengan kesombongan. Tapi Anda tidak. Sesuatu dalam sistem saraf Anda telah dikalibrasi ulang. Dan ketika perubahan internal semacam itu terjadi, energi akan merespons dengan segera. Anda mungkin belum melihat hasilnya, tetapi pergerakan sudah dimulai. Ada bukti yang terbentuk di balik layar. Karena ketika Anda menolak untuk menerima kurang dari nilai Anda tidak hanya melindungi waktu atau penghasilan Anda mengirimkan pesan kepada segala sesuatu di sekitar Anda. Anda menyatakan, "Saya tahu nilai saya, dan saya bersedia menunggu apa yang mencerminkan hal itu." Dan pernyataan itu penting. Energi di sekitar Anda mendengarkan, bukan hanya kata-kata Anda, tetapi juga kepastian di baliknya. Baru-baru ini, kepastian Anda telah berubah. Itu tidak lagi terburu-buru atau putus asa. Itu tenang. Itu mantap. Dan keyakinan yang tenang semacam itu sangat magnetis dalam hal menarik aliran keuangan. Sekarang, alur kedua sama sekali berbeda sifatnya. Alur ini bersifat relasional. Ini melibatkan orang lain, atau mungkin sekelompok orang yang baru-baru ini hadir dalam hidup Anda atau kembali memasuki kesadaran Anda. Sekilas, koneksi ini sama sekali tidak tampak bersifat finansial. Terasa personal, santai, bahkan mungkin acak. Anda mungkin bertemu seseorang secara tak terduga, terhubung kembali dengan seseorang dari masa lalu Anda, atau mendapati diri Anda berada dalam situasi atau lingkungan yang tidak lazim bagi Anda. Dan dalam interaksi itu, sesuatu yang kecil namun bermakna terjadi. Sebuah pikiran, sebuah ide, sebuah benih. Bukan rencana yang sepenuhnya terbentuk. Bukan peluang yang jelas, setidaknya belum. Tetapi sesuatu yang tetap bersama Anda, sesuatu yang diam-diam menetap di pikiran Anda dan telah tumbuh sejak saat itu. Perhatikan itu. Karena koneksi ini membawa makna yang lebih dalam daripada yang terlihat. Ada sebuah peluang terjalin dalam hubungan ini, dan itu berkembang secara alami. Tidak memerlukan manipulasi atau paksaan. Ini bersifat timbal balik, organik, dan sudah berjalan. Orang-orang yang memasuki hidup Anda selama momen perubahan energi jarang terjadi secara kebetulan. Terutama ketika hubungan Anda dengan uang juga berkembang pada saat yang sama. Orang ini, atau kelompok ini, bukan hanya interaksi yang lewat. Mereka adalah benang penghubung. Dan segera, mereka menjadi jembatan. Ini lebih dari sekadar satu peluang. Ini juga tentang tipe orang yang mulai Anda tarik. Anda memasuki fase di mana energi di sekitar Anda meningkat. Anda terhubung dengan individu yang berpikir berbeda. Orang-orang yang memiliki visi, niat, dan kepercayaan diri dalam hal kehidupan dan keuangan. Ini bukan tentang membangun jaringan dalam arti tradisional. Ini tentang keselarasan. Energi Anda bergeser, dan Anda secara alami menarik orang lain yang beresonansi dengan frekuensi tersebut. Dan orang-orang itu membawa akses ke ide, perspektif, dan jalan yang bahkan tidak Anda ketahui keberadaannya. Satu percakapan yang bermakna, pada saat yang tepat, dengan orang yang tepat, dapat mengubah segalanya. Dan momen itu lebih dekat dari yang Anda bayangkan. Sekarang mari kita bahas benang merah ketiga. Ini adalah benang merah yang sering diabaikan,
tetapi memiliki kekuatan paling besar. Dan itu adalah kelelahan Anda. Ya, kelelahan Anda. Mungkin terasa aneh untuk menganggap kelelahan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan kelimpahan, tetapi tetaplah bersama saya. Anda telah merasa terkuras. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Anda telah memikul harapan, tekanan, dan keyakinan yang tidak sepenuhnya milik Anda. Keyakinan tentang betapa kerasnya Anda harus bekerja untuk mendapatkan sesuatu. Tentang seberapa banyak Anda perlu berkorban sebelum Anda diizinkan untuk menerima. Tentang bagaimana perjuangan harus datang sebelum stabilitas. Kelelahan yang Anda rasakan bukanlah tanda bahwa Anda gagal. Itu adalah tanda bahwa sesuatu yang lama sedang rusak. Sistem yang selama ini Anda jalani tidak lagi berkelanjutan untuk diri Anda yang sedang berkembang. Tubuh dan jiwa Anda terlalu lelah untuk terus menjalankan program lama itu. Dan ketika sesuatu seperti itu mulai runtuh, itu menciptakan ruang. Ruang bagi sesuatu yang baru untuk muncul. Ini bukanlah akhir dari energi Anda. Ini adalah akhir dari sebuah pola. Dan di sisi lain, ada versi diri Anda yang beroperasi secara berbeda. Versi diri Anda yang membiarkan uang mengalir dengan lebih mudah. Bukan karena Anda berhenti berusaha, tetapi karena Anda berhenti bekerja melawan diri sendiri. Pikirkan berapa banyak energi yang telah Anda habiskan untuk meragukan diri sendiri. Mempertanyakan ide-ide Anda. Menahan diri untuk meminta lebih. Hidup dalam ketegangan tidak cukup, meskipun berulang kali Anda telah menemukan jalan keluar. Setiap kali Anda didorong ke tepi jurang, Anda beradaptasi. Anda menemukan solusinya. Ketahanan itu bukan hanya bertahan hidup. Itu adalah bukti sesuatu yang lebih dalam yang membimbing hidup Anda. Dan kecerdasan yang sama sekarang mengatur pergeseran dalam realitas keuangan Anda. Nah, disinilah semuanya terhubung. Perubahan internal itu, saat Anda berhenti meminta maaf karena menginginkan lebih, itu mengirimkan sinyal. Sinyal yang jelas dan stabil. Dan sebagai respons, lingkungan Anda mulai berubah. Koneksi yang terbentuk di sekitar Anda, orang-orang yang memasuki ruang Anda, itulah responsnya. Dan kelelahan Anda, itu adalah sistem Anda yang membersihkan apa yang tidak lagi sesuai sehingga Anda benar-benar dapat menerima apa yang akan datang. Ketiga hal ini tidak terpisah. Mereka adalah bagian dari satu gerakan terkoordinasi. Dan apa yang mereka tuju adalah pergeseran finansial yang mungkin terasa sangat sederhana ketika tiba. Anda bahkan mungkin bertanya-tanya mengapa itu tidak terjadi lebih cepat. Tetapi kenyataannya, Anda belum siap sebelumnya. Sekarang Anda siap. Apa yang akan datang tidak terasa seperti keberuntungan atau rezeki nomplok tiba-tiba. Ini terasa seperti restrukturisasi, aliran baru, saluran baru bagi uang untuk masuk ke dalam hidup Anda. Bagi sebagian orang, ini terlihat seperti aliran pendapatan tambahan. Bagi yang lain, mungkin pertumbuhan dalam pekerjaan Anda saat ini, lebih banyak pengakuan, peluang yang lebih baik, peningkatan stabilitas. Dan bagi sebagian orang, ini adalah sesuatu yang Anda mulai bangun sendiri, sesuatu yang tumbuh secara bertahap dari waktu ke waktu menjadi sesuatu yang dapat diandalkan dan langgeng. Yang semuanya sama adalah keberlanjutan. Ini bukan sementara. Ini adalah titik awal yang baru. Tingkat dukungan finansial yang biasa Anda terima kini meningkat dan akan tetap di sana. Bukan kebetulan,
Tetapi karena energi Anda akhirnya selaras dengan apa yang selama ini Anda minta. Anda telah memperbaiki kapasitas Anda untuk menerima tanpa menyadarinya. Setiap batasan yang Anda tetapkan, setiap kali Anda memilih harga diri, setiap keyakinan yang Anda lepaskan, semuanya adalah perbaikan yang tenang. Dan sekarang, Anda siap untuk menerima lebih banyak. Jika Anda memiliki hubungan yang rumit dengan uang, ketahuilah ini, ketakutan dan keyakinan itu bukan berasal dari Anda. Itu dipelajari, diturunkan, dan sekarang Anda melepaskannya. Apa yang akan datang kepada Anda tidak akan mengubah inti diri Anda. Anda akan tetap menjadi diri Anda sendiri, baik hati, bijaksana, dan teguh. Tetapi sekarang, Anda akan memiliki ruang, pilihan, kebebasan untuk memilih apa yang selaras dengan Anda. Mungkin juga ada keputusan yang telah Anda buat. Jangan ragu-ragu. Sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, sesuatu yang penting. Dan yang terpenting bukanlah memilih dengan sempurna, melainkan memilih dengan kepercayaan. Kepercayaan pada diri sendiri. Karena begitu Anda bertindak dari tempat itu, momentum akan dimulai. Anda sedang berdiri di ambang batas saat ini. Di belakang Anda adalah semua yang membawa Anda ke sini. Di depan Anda adalah sesuatu yang lebih luas. Dan melangkah maju tidak membutuhkan kesempurnaan. Hanya kemauan. Kali ini berbeda karena Anda berbeda. Anda tidak lagi hanya berharap akan perubahan, Anda siap untuk itu. Dan apa yang akan datang bukan hanya tentang uang. Ini tentang apa yang memungkinkan stabilitas itu untuk Anda capai, dan bagaimana hal itu menyebar ke kehidupan di sekitar Anda. Akan ada saat di mana Anda melihat hidup Anda dan menyadari seberapa jauh Anda telah melangkah. Kesadaran itu, kesadaran yang tenang dan kuat itu, itulah kejutan yang sebenarnya. Dan satu hal lagi, ada sesuatu yang secara alami Anda kuasai, sesuatu yang mudah bagi Anda. Bakat itu terhubung dengan pertumbuhan keuangan Anda. Perhatikan itu. Kembangkan itu. Biarkan itu menjadi bagian dari jalanmu. Kamu melangkah ke ruang di mana tujuan dan kemakmuran bertemu. Kamu tidak perlu memaksakan apapun sekarang. Kamu tidak perlu mengejar atau membuktikan diri. Tetaplah terbuka. Terbuka terhadap peluang, koneksi, dan cara-cara baru untuk menerima. Babak baru ini adalah tentang kedamaian dan kelimpahan yang ada bersamaan. Emosi yang mungkin kamu rasakan saat ini berlangsung bukan berasal dari kehilangan, tetapi dari pelepasan. Dari sesuatu yang akhirnya bergeser menguntungkanmu. Kamu tidak pernah dilupakan. Kamu sedang dipersiapkan. Dan sekarang, kamu siap. Biarkan itu meresap dalam dirimu. Ini bukan akhir. Ini adalah awal. Dan itu milikmu. Apapun yang datang selanjutnya, hadapi dengan mudah. Kamu sudah melakukan bagian tersulit. Sekarang, izinkan kelimpahan menemuimu.